sih pesantren itu berbuat untuk bangsa Indonesia gitu. Mereka jadi polisi kan juga kebanyakan karena berkahnya pesantren. Untuk urusan begitu kok caranya kok dengan dalam tanda petik itu menyerbu dengan ratusan personel. Kalau orang Jawa itu bilang arep nemoni apa bocah-bocah gitu. Kalau ada 7 kan mengatakan kualat ya sekarang. Ternyata kan Polresnya Jombang, Kapoldanya Jatim dan lain-lain kan sekarang kan bagian dari yang dibersihkan oleh Jenderal Listio Sigit Kapolri untuk membersih-bersih kepolisian. Saya setuju dengan Mas Ahmad Armada 7 ini lebih kepada apa kuwi kualat ya muhtar ya. Tentang pondok pesantren dan tarekat Sidikiyah. Saya tahu pondok pesantren dan tarekat Sidikiyah itu udah agak lama, tapi karena satu dan lain hal ya saya belum bisa mengkonfirmasi secara lengkap atau meriset secara lengkap atau silaturahim dan lain-lain gitu. Yang pertama dulu beritanya itu tarekat Sidikiyah itu tidak dianggap muktabar, kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi oleh apa gue jenenge jamaah tarekat muktabaroh. Bagi saya itu ya sudah menimbulkan tanda tanya loh, kok nggak dianggap muktabar itu terus maksudnya apa dianggap tidak benar. Kalau saya itu penolakan tarekat Sidikiyah oleh jamaah tarekat apa itu di Indonesia itu ya menurut saya lebih ke politis, ke eksistensi gitu. Dan itu ya menimbulkan pertanyaan aneh lagi, masa jamaah tarekat kok masih mikir eksistensi dan politik gitu. Dalam tanda petik itu ya ada unsur kekhawatiran persaingan gitu. Karena faktanya memang jamaah tarekat Sidikiyah itu pesertanya kan banyak. Yang kedua, setahu saya pesantren dan jamaah tarekat Sidikiyah itu sangat nasionalis. Kalau bahkan dari nama pesantrennya aja kan Majma'ul Bahrain Hubbul Waton Minal Iman. Luar biasa itu, mencantumkan apa cinta tanah air bahkan sampai pada nama pesantrennya itu. Dan yang berikutnya lagi yang membuat saya miris ini itu adalah ketika kasus Gus Subeki itu ya, Subeki itu, yang dituduh begini dan begitu. Sekarang sudah di pengadilan. Nah, kita kan juga harus praduga tak bersalah ya, dan ini kan juga sudah masuk proses hukum, jadi ya biarkan hukum yang berbicara gitu. Nah itu waktu menangani itu saya itu kan lihat berita itu. Yang pertama adalah bagaimana seorang Kapolres menghadap Kiai Muchtar ya, pendiri pesantren Sidikiyah itu ya, Mursyid Tarekat Sidikiyah itu. Bagaimana sikapnya seorang Kapolres Jombang seperti itu di depan orang yang sepuh gitu. Ya misalnya saya bukan pengikut tarekat Sidikiyah, bukan santri Sidikiyah. Kemudian saya bertemu dengan Kiai Muchtar itu ya, pendiri dan pemimpin pesantren Sidikiyah. Saya misalnya tidak percaya bahwa Kiai Muchtar itu misalnya itu pintar, ulama, hebat dan lain-lain. Tapi kan Kiai Muchtar itu sudah sepuh kan. Sudah lebih dari 80 tahun. Sikap anak muda terhadap orang sepuh itu kan kayak apapun kan harus tetap mengagumkan, seperti hadis Nabi. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mau mengagumkan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Itu saya melihat ini agak risih gitu. Masa seorang Kapolres bertemu dengan Kiai Muchtar yang kebetulan juga punya pesantren besar yang pengaruhnya besar, pemimpin tarekat lumayan besar, 5 juta itu kan nggak sedikit ya. Kok seperti itu? Itu satu. Yang kedua, ketika dalam tanda petik itu penyerbuan sekian ratus personel Polri untuk menangkap tersangka Gus Subeki itu. Saya miris banget itu loh, miris banget saya itu. Apa nggak bisa dengan misalnya negosiasi dengan diplomasi sedemikian rupa? Saya melihat ini saya kan punya pesantren juga ya, turun-temurun ya. Yang tidak punya pesantren kan cuma bapak saya, ya mbak saya, kakek buyut saya dan seterusnya, dan itu sampai konon katanya sampai anjing Sunan Ngampel itu semua punya pesantren.
gimana ya, kurang apa sih pesantren itu berbuat untuk bangsa Indonesia gitu. Mereka jadi polisi kan juga kebanyakan karena berkahnya pesantren. Kok sedemikian rupanya hanya untuk urusan, bukan hanya ya, untuk urusan begitu kok caranya kok dengan dalam tanda petik itu menyerbu dengan ratusan personel seperti itu aduh, bagi saya kalau orang Jawa itu bilang seperti yang di arep nemoni apa bocah-bocah gitu. Kalau ada 7 kan mengatakan kualat ya sekarang. Ternyata kan konon katanya, saya enggak, kalau keliru dikoreksi ya. Kapolresnya Jombang, Kapoldanya Jatim dan lain-lain kan sekarang kan bagian dari yang dibersihkan oleh kelompoknya Jenderal Listio Sigit Kapolri untuk bersih kepolisian dengan berbagai macam kasus apa yang terkait dengan perjudian atau sabu-sabu atau apa. Jadi bukan kualat bukan karena mubalahnya kelompok itu, bukan kelompok garis keras mubalah. Bukan itu. Ini saya setuju dengan Mas Ahmad Armada 7 ini lebih kepada apa kuwi kualat ya muhtar ya. Dan yang jadi ya kan bisa kembali ke itu ya, cara menangani itu kan ya bisa dinegosiasikan atau misalnya, dan yang lain lagi itu karena saya juga berjarak ya, artinya tidak ngerti detail-detailnya, saya merasa heran juga kenapa sedemikian rupa Gus Subeki itu waktu itu juga tidak mau menyerahkan diri. Itu sebenarnya mesti kan ada sebabnya, terus tiba-tiba dijawab dengan serbuan ini. Saya percaya bahwa di institusi Polri itu baik, luar biasa. Tapi saya menangkap peristiwa itu adalah mesti ada permainan oknum di kepolisian yang dalam tanda petik ya mengail di air keruh dengan bukti itu penyerbuan pesantren Sidikiyah. Yang berikutnya lagi adalah ketika ada salah satu oknum pengurus PBNU yang menyatakan bahwa Sidikiyah itu bukan NU. Itu bagi saya, wah ini politik lagi ini. Ya Sidikiyah itu mungkin itu tidak secara organisasi tidak aktif di NU, tapi kan secara kultural, secara ideologi, secara ajaran itu kan ya sama persis dengan NU. Kok dengan ini pesantren Sidikiyah itu tidak NU, bukan NU, ya Allah, kok begitu ya. Nah, ini saya waktu itu hampir ya gimana ya kok bisa begini. Yang berikutnya lagi itu ada oknum Depak yang pada saat itu sempat menutup pondok pesantren Sidikiyah. Jadi saya mulai agak, waduh ini saya harus bicara waktu itu. Waktu itu saya bilang sama teman-teman di pondok ini, di pesantren saya itu, ini kalau 1 bulan itu nggak dicabut itu Depak dalam menutup keputusan menutup pesantren Sidikiyah itu tidak dibatalkan oleh Gus Menteri, itu saya terpaksa akan menghubungi Gus Menteri Agama untuk saya minta untuk mencabut penutupan pesantren Sidikiyah. Ya bukan apa-apa, tapi alhamdulillah waktu itu ya suasana kan lagi haji, Gus Menterinya Agama juga lagi ngurusi haji macam-macam, tapi ya atas campur tangan Gus Menteri kan akhirnya keputusan menutup pesantren Sidikiyah itu kan dibatalkan, alhamdulillah.